Puji nama Tuhan, di pagi hari menjelang siang ini Tuhan terus memberikan kesempatan yang baik bagi kita saudara untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh berdoa, bahkan kita saat ini mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini yang berbahagia ini, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita terlebih dahulu sebelum kita membaca firman. Bapa di dalam surga, pagi ini kami akan berdoa buat bangsa dan negara yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Kami bersyukur sampai detik ini Tuhan sudah menyertai bangsa dan negara kami, walaupun dalam berbagai persoalan, dalam berbagai masalah yang kami hadapi, secara khusus wabah virus corona ini. Tetapi keyakinan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Ketika bangsa kami dalam keadaan yang sulit seperti ini, kami percaya Tuhan sedang bekerja dan mengerjakan sesuatu yang terbaik buat kami, secara khusus bangsa Indonesia. Berdoa buat seluruh pemimpin kami, kiranya juga Engkau Tuhan yang menolong menyertai mereka, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah di mana kami ada. Kiranya mereka bertanggung jawab, mereka benar-benar memberikan yang terbaik secara khusus dalam menangani kasus COVID-19 ini. Tuhan Engkau menyertai keluarga mereka juga. Berikan kesehatan bagi seluruh pemerintahan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat sinode kami, Gereja Anugerah Kristus. Berdoa untuk seluruh pengurus sinode, untuk orang tua kami Bapak Sulaiman, Tuhan terus berkati kesehatannya. Untuk Bapak Yohanes Sugandi, Tuhan tolong dia juga, Musaferi dalam bagian sekretaris, Tuhan sertai dalam mengerjakan ini. Bapak Stefan dan Ibu Febrina secara khusus dalam bendahara, Tuhan Yesus juga yang mengumpulkan mereka. Apapun program sinode kami di masa mendatang ini, kiranya pelayanan kami lewat sinode kami, Tuhan Engkau yang memberkati. Dan pos-pos pelayanan yang saat ini sedang berada di bawah sinode Gereja Anugerah Kristus, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati, yang menolong, sehingga pos pelayanan ini boleh nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Banyak jiwa yang boleh kami bawa di hadapan Tuhan lewat sinode kami Bapa. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Palembang, majelis, Tuhan sertai mereka dalam segala pergumulan, dalam segala masalah yang mereka hadapi saat sekarang ini. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh membuka jalan bagi mereka. Secara khusus untuk pos lampu di mana kami berada, kiranya Engkau menyertai seluruh jemaat yang kami kasihi. Untuk keluarga Cenovi, Iku Weli, Susu Hermansyah, Kok Philip dan Cek Kristis yang saat ini sedang berlibur di Pangkal Pinang, Tuhan sertai kegiatan mereka di sana. Dan kiranya Tuhan juga yang melindungi mereka, apapun kegiatan, apapun yang mereka lakukan di sana. Kiranya keluarga ini, keluarga yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kami yang tidak percaya suatu saat keluarga ini juga akan memuji Tuhan. Berdoa untuk keluarga Fandi, Cianita, adik kami El dan Panpan yang saat ini juga berada di rumah bersama dengan orang tua kami Iau. Tuhan Yesus, Engkau juga yang mempersiapkan mereka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Demikian berdoa juga untuk Kebili, Yesusen, adik kami Liam yang ada di Palembang. Tuhan tolong mereka juga dalam pelayanan dan persiapkan mereka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Demikian juga untuk Kubili yang ada di Bandar Lampung ini, Tuhan juga persiapkan hatinya. Demikian juga untuk Celi, Tuhan juga persiapkan dia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Demikian juga untuk Cemeli, Tuhan Engkau juga yang menyiapkan dia untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Demikian berdoa untuk rantau yang saat ini sedang lemah tubuh, batuk pilek, Tuhan Engkau juga menyembuhkannya. Demikian berdoa juga untuk keluarga Koabun, Ibu Fatimah adik kami Soling yang masih ada di Jakarta. Segala sesuatu yang saat ini sedang dikerjakan oleh dokter lewat adik kami Soling dalam penyembuhannya, kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada bagi adik kami Soling untuk menyembuhkan segala penyakit dialaminya. Demikian juga untuk Pak Abun, Tuhan berkati kesehatannya, Toko dan anak-anak. Keluarga Iamoy, Tuhan Engkau yang memberkati juga. Demikian juga untuk Pekisun, Tuhan berkati dagangannya. Dan kami semua yang ada di tempat ini juga Tuhan, Mama, Odi, Feby, dan hambamu sendiri dan istri, Tuhan siapkan kami juga untuk boleh kami diberkati firman Tuhan pada siang hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Pagi ini saya percaya
percaya kita semua dalam keadaan sehat. Kita percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita. Bersyukur pagi hari ini pun Odi Miracle bersama dengan kita untuk ibadah pertama kali. Kiranya juga terus diberikan pertumbuhan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, takut akan Tuhan berarti ada rasa gentar terhadap dalam diri kita terhadap Tuhan yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang maha tinggi, karena Dia Allah yang mulia, karena Dia Allah yang maha kudus, dan karena Dia Allah yang maha kuasa. Takut akan Tuhan merupakan ketakutan yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti kita takut sama setan, tetapi kita takut karena Dia Allah yang kudus. Di mana sikap ini, Bapak Ibu Saudara, bisa ada di dalam diri kita adalah tergantung pengenalan saya dan Bapak Ibu akan Tuhan yang saat ini kita percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat saat ini ketakutan kita yang saat ini kita hadapi di dalam dunia ini adalah takut miskin, mungkin takut tidak dihormati, mungkin takut tidak punya masa depan, dan mungkin juga takut ditolak, saudara. Dan mungkin juga takut di masa corona ini, saat sekarang ini takut secara kesehatan. Tapi ketakutan ini, Bapak Ibu Saudara, secara manusia di dalam dunia ini adalah ketakutan yang wajar. Karena kita merasa terbatas, karena kita berada dalam situasi yang benar-benar terbatas. Tetapi takut akan Tuhan adalah sebuah penghormatan saya dan Bapak Ibu bahwa Dia pribadi yang tidak terbatas. Kita mengenal Dia Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Kita mengenal Dia Allah yang mulia. Kita mengenal Dia Allah yang kudus, saudara. Sehingga ketakutan saya dan Bapak Ibu kepada Tuhan bukan karena kita takut Dia Allah yang terbatas, tetapi kita mengetahui dan mengenal Dia Allah yang agung, Dia Allah yang mempunyai segala sesuatunya, sehingga kita layak memberikan kemuliaan bagi Allah kita yang kita percaya ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berkata takut akan Tuhan, berarti ada sebuah kesadaran di dalam diri kita, ada sebuah pengakuan di dalam diri saya dan Bapak Ibu bahwa Dia adalah Allah yang berotoritas di dalam hidup kita, bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan keadilan, Dia Allah yang penuh dengan kebenaran, sehingga kita menghormati Dia, kita mengagungkan Dia, karena Dia pribadi yang sempurna. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mengenal Dia serta memahami Dia, siapa Dia sesungguhnya. Makanya dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi kita memperoleh pengertian dan pengenalan akan Allah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki kerendahan hati, ketika kita mengetahui bahwa diri kita ini adalah manusia terbatas, ketika kita mengetahui bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya, sehingga diri kita ini kita melihat bahwa diri kita ini adalah sesungguhnya tidak ada artinya, atau dengan kata lain, diri kita ini adalah nol, tidak ada nilainya. Tapi ketika kita berada di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, maka Tuhan hadir di dalam diri kita. Maka diri kita yang tadinya nol, ketika Tuhan ada di dalam diri kita menjadi satu, maka diri kita menjadi nilainya 10. Amin, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sehingga ketika kita berkata takut akan Tuhan, berarti kita memandang Tuhan dengan kekaguman dan penghormatan
Allah yang berkuasa di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita peroleh saat ini ketika kita mengganggukan Tuhan, menghormati Tuhan, Allah yang berkuasa itu, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita memperoleh kehidupan. Amsal pasal 14 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika kita takut akan Tuhan, memberikan penghormatan khusus kepada Tuhan, saudara, di sana ada kehidupan. Ternyata ketakutan itu adalah sumber kehidupan saya dan Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena Allah yang kita kenal, Allah yang kita anggungkan itu adalah sumber hidup saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketakutan, penghormatan saya dan Bapak Ibu seharusnya menjadi hal yang utama, menjadi nomor satu dalam kehidupan kita, untuk memberikan sebuah penghormatan khusus kepada Allah kita yang menjadi sumber kehidupan saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang harus kita lakukan adalah seutuhnya atau totalitas kehidupan saya dan Bapak Ibu seharusnya tidak sembarangan bertindak, tidak sembarangan berpikir, bahkan tidak sembarangan melanggar perintah Tuhan di dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah yang kita takutkan itu adalah sumber hidup kita. Maka seluruh hidup ini pun, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, sesungguhnya itu tidak sembarangan kita melakukan segala sesuatunya, tapi kita melakukannya berdasarkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita menjalani aktivitas kita keseharian kita. Oleh karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, supaya sumber kehidupan itu, sumber yang memberikan hidup itu, jangan sampai kita mengecewakan, jangan sampai kita kecewa juga, karena kita salah berpikir, kita salah bertindak. Maka menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita harus berusaha untuk hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Kita harus berusaha menjauhkan diri kita dari segala bentuk hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Makanya dikatakan tadi, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi ketika kita mengenal Allah kita, maka kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Kita hidup seturut firman-Nya, maka kita terhindar dari jerat maut, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, maka dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Artinya, kita taat kepada Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan, kita hidup di dalam firman. Ini adalah tanggung jawab saya dan Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita sudah mengakui Dia pribadi yang kita takutkan itu Allah, sumber kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di dalam kesehariannya kita, marilah kita melakukan hal demikian. Mari kita menghormati Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Kita menghormati sumber kehidupan kita dalam hidup ini, yaitu ketika kita beribadah ini pun, kita melepaskan beban pikiran kita supaya kita fokus kepada sumber hidup kita. Kita memang ada masalah, kita memang berada dalam pergumulan, tetapi mari kita membawa pergumulan itu di hadapan Tuhan, dan mari kita melakukan tanggung jawab kita di dalam pergumulan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kehidupan, sumber kehidupan itu memampukan saya dan Bapak Ibu untuk menjalani hari-hari ke depan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua,
kedua, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, yang kita peroleh ketika kita takut kepada Tuhan, yang pertama tadi ada kehidupan, yang kedua ada pengetahuan. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di era informasi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memiliki banyak pengetahuan dari berbagai sumber, saudara. Pengetahuan itu boleh berbagai macam kita terima, tetapi dikatakan orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, tidak hanya memiliki pengetahuan yang banyak terisi di dalam otaknya, tetapi lebih dia mengerti, memahami lebih dalam terhadap sesuatu yang terjadi, situasi yang sulit, sehingga dia dapat menghasilkan sebuah penilaian serta sebuah tindakan dalam situasi yang sulit seperti itu. Terkadang Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita ini terisi pengetahuan kita memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi kita kurang dapat memahami. Dalam pemahaman itu kita tidak dapat melakukan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya, sehingga pada akhirnya hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya bahwa firman itu tidak hanya memberikan hidup, tetapi firman Tuhan itu menuntut pengetahuan saya dan Bapak Ibu untuk memahami situasi dan kondisi yang saat ini kita hadapi, sehingga kita mampu bertindak, mampu berbuat dalam situasi dan kondisi seperti ini, berhubungan erat dengan kehidupan kita, dan itu pun berhubungan erat dengan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga pengetahuan yang kita miliki itu tidak hanya untuk di dalam diri kita di dalam dunia, tetapi pengetahuan itu ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi pemahaman saya di dalam kebenaran firman Tuhan tidak hanya memahami, bahkan menyampaikan, tetapi firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara belajar dari salah satu tokoh yang bernama Yusuf, saudara. Alkitab mencatat bahwa sikap takut akan Tuhan yang dimiliki oleh Yusuf ini, sehingga ketika istri Potifar dia mau mengajak dia untuk berzina, maka sikap takut akan Tuhan Yusuf, dia berani menolak ajakan yang baik itu, yang sesungguhnya, saudara. Karena kenapa? Ternyata Yusuf tahu di ayat yang ke-39 dalam Kejadian ayat 9b, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Yusuf dengan pengetahuannya, pengenalannya akan Allah, membentengi dirinya untuk tidak melakukan dosa sesaat bersama dengan istri Potifar. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ternyata firman Tuhan juga menjaga seutuhnya hidup kita untuk tidak salah bertindak dalam situasi yang mungkin ada kesempatan untuk melakukan. Banyak berkat lain yang Tuhan curahkan kepada Yusuf, saudara, sehingga dia juga menjadi berkat besar bagi keluarganya, bangsa Mesir dan bangsa Israel, dan bagi dunia. Dan lebih penting lagi, takut akan Tuhan membawa orang kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Yusuf terhindar dari godaan setan. Yusuf terhindar dari dosa perzinaan. Karena kenapa? Dia memiliki pengenalan dan pengetahuannya akan Tuhan, membentengi dirinya untuk tidak jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, takut akan Tuhan, sikap yang menghormati Allah dengan penuh kerendahan hati sesuai dengan pernyataan diri Allah di dalam diri kita, maka menghasilkan ekspresi atau tindakan yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan,
Dalam situasi yang sulit mungkin banyak orang mengajak kita, saudara. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena kenapa? Bapak Ibu Saudara, karena kesempatan dalam situasi yang sulit banyak kita melakukan perbuatan yang jahat. Kejadian pasal yang 39 ayat 9b ini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bukan dia takut terhadap istri Potifar, bukan dia takut terhadap tuannya, bukan dia takut terhadap prajurit, tetapi dia takut kepada Tuhan. Jadi dalam tindakan, pikiran, perbuatan kita pun bukan takut kepada bos, bukan takut kepada teman, tetapi kita melihat apakah Allah dipermuliakan, dipuji di dalam perbuatan yang kita lakukan. Di kantor kita, di keluarga kita, bahkan dimanapun kita berada. Amsal pasal 1 ayat yang ke-29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan. Artinya kalau kita berada di luar yang sudah Tuhan kehendaki, saya tidak percaya kita pun melakukan segala keinginan-keinginan kita pun yang kita mau. Dan terkadang pun hati nurani kita pun kita melanggar. Walaupun hati nurani kita menegur kita, tetapi karena kita tidak takut akan Tuhan dan pengetahuan yang Tuhan berikan kita pakai untuk kesenangan diri kita, maka kesempatan bagi iblis untuk membuat kita menjadi hamba iblis itu, memuaskan hasrat daripada Tuhan kita, yaitu iblis. Oleh karena itu menjadi sebuah pilihan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi pagi hari ini saya mengajarkan bagi kita bahwa takut akan Tuhan, yang pertama ada kehidupan, yang kedua takut akan Tuhan, pengetahuan Tuhan berikan bagi kita, supaya ketika kita bertindak, supaya ketika kita melakukan aktivitas kita, kita harus tahu seperti yang dikatakan oleh Yusuf, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yang menjadi standar kita adalah Allah yang menjadi sumber hidup kita. Yang menjadi kesimpulan Bapak Ibu Saudara dari firman Tuhan ini, orang yang takut akan Tuhan pasti mengalami semua kebaikan Tuhan. Amin. Pasti mengalami semua kebaikan Tuhan. Sama seperti Yusuf, dia benar-benar merendahkan diri dan dia benar-benar mengenal Allah yang mempercayainya untuk hadir di tengah-tengah rumah Potifar, sehingga dia rela, dia mampu menolak segala godaan setan, godaan dosa, sehingga Tuhan dikatakan apapun yang diperbuatnya selalu diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya, dan kesimpulan ini pun jemaat yang saya kasihi dimanapun Anda berada, orang yang takut akan Tuhan pasti mengalami semua kebaikan Tuhan. Apapun itu, berkat secara materi, kesehatan, orang yang jahat pun pasti bisa menjadi sahabatmu. Bahkan di pekerjaanmu pun Tuhan pasti akan menambahkan berkatnya bagi seluruh jemaat yang kami kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan. Tuhan, mampukan kami untuk semakin taat dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pengumuman bahwa setiap Senin sampai Sabtu kita tetap berdoa. Minggu tanggal 2 Agustus kita akan mulai ibadah pertama di gereja. Saya harap seluruh jemaat boleh datang, dan nanti jadwal pelayanan akan diinformasikan lewat grup pengurus. Saudara, kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, doksologi kita 2, 3 ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak, ibadah kita selesai. Bapak Ibu, kami mengucapkan segenap hamba Tuhan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas 1 minggu lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.